Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jam Teten. Konten kali ini kita akan membahas, sebenarnya nggak asing ya, sendok tembok dan cara penggunaan. Kenapa saya bahas sendok tembok? Karena ini sangat penting sekali ya untuk semua orang tentunya. Banyak yang dirasakan itu di luar yang berprofesi tukang tembok, masyarakat umumnya itu kalau lagi susah cari tukang atau ada tapi lama datangnya, mau nggak mau kita lebih baik kerjain sendiri. Biasanya itu gak terpikiran digarap sendiri, karena kalau yang belum pernah pegang sendok tembok itu asing, terus karena merasa bukan ahlinya jadi nunggu tukang tembok aja gitu. Jadi sebenarnya itu nggak bisa, jadi nggak perlu nunggu ya, sedatangnya aja. Paling tidak kalau anda sekalian bisa, atau bukan nggak bisa tapi belum pernah mencoba, masalahnya belum pernah mencoba, dan kalau sudah mencoba itu kemungkinan besar jadi hobi yang bermanfaat ya. Kalau hari Minggu atau waktu senggang kita nggak berlibur atau ada di rumah, ya kan lebih baik kita perbaiki sendiri. Misalnya urusan ledeng atau ada yang harus ditembok sedikit, kita nggak usah, bukan berarti ini semua harus jadi tukang tembok, bukan, maksudnya harus ahli, enggak. Tapi ini ada hal vital yang memang, karena tukang juga kalau diburu-buru kebetulan berhalangan, terus memang ada kagok ya, ada halangan yang memang tanggung, itu nggak nyaman juga gitu. Kalau misalnya oke, sambil nunggu kamu datang saya kerjain seadanya ya, minimal tertangani dan kita nggak terlalu jengkel ya menunggu tukang. Nah, di konten ini saya akan berbagi cara penggunaan sendok. Kuncinya jangan dianggap susah, tapi wajar dicoba, dan itu nggak beresiko tinggi ya. Beda dengan kita main nyobain betulin listrik, itu harus ada keahlian khusus atau tahu tentang listrik. Kalau sendok tembok kita nggak beresiko, anak-anak juga boleh nyoba, terus siapapun boleh, dan ini lebih bermanfaat buat kita semua. Nah, ini bentuk sendok tembok. Jadi memang idealnya seperti ini, menekuk, dan posisi bidang temboknya itu dengan posisi tangan itu kita sejajar dengan dinding permukaan tembok. Nah, ini contoh naplok atau memasang aduk ke dinding, melempar aduk. Ini salah satu contohnya dulu. Ini contoh agak panjang sedikit. Kalau untuk aplikasi di cuma naruh aduk di ngisi sih nggak harus dipelajari, tapi ini cukup mengasihkan kalau kita bisa ya. Apalagi yang lagi bikin rumah itu iseng-iseng untuk nembok, nanti dirapiin sama tukang. Gak usah takut gagal, karena kita yang punya rumah, kita yang beli bahan, ngapain? Tapi setidaknya kita agak tahu di kita. Nah, ini sendok. Nah, itu cara melemparnya. Kata kunci belajar sendok itu, ingat pesawat terbang itu kalau lepas landas, anggap pesawatnya itu adonan aduk, dan sendok tembok itu landasannya, jalan aspalnya. Itu lepasnya pesawat dari jalan atau aduk dari sendok tembok itu mirip sama. Tinggal mau agak panjang, ini kayak di gambar video ini dibuat agak panjang, itu tergantung feeling kita. Kalau sudah bisa nempel,
ada penggunaan tenaga yang agak diatur ya, terlalu kenceng juga nggak baik, pelan juga nggak nempel. Nah itu tengah-tengah 1 sampai 5 kali naplok mungkin jatuh, 5 sampai 10 agak nempel, 10 sampai 20 kali nyoba itu pasti bisa, itu sudah pasti. Tinggal kita ngatur di sini posisi sendok dengan bidang dinding. Nah ini cara pegangan tangan di sendok. Gagang sendok itu ada fungsi telunjuk ya, ini untuk mengunci supaya sendoknya enggak bulak-gilek, kalau orang Sunda bilang bulak-gilek, jadi stabil, diam dia, sendoknya stabil dan kita tidak seperti di video tuh kan bisa sampai muter kalau tidak dikunci dengan telunjuk. Nah itu lihat. Nah kalau tadi di bawah lebih mudah, itu ngaplok ke bagian atas juga dengan terbalik sendok. Ini pasti nanti bisa dengan catatan piling di bawah menempelkan aduknya itu udah dapat ya. Nah itu anggap tangan yang kiri itu isi aduk. Nah jadi pelepasannya seperti pesawat lepas dari sendok tembok ke dinding. Nah, itu sasaran aduk dan bidang yang akan ditaplok itu ibarat tangan tuh. Oke, satu, langsung nempel rekat di bidang tembok plasteran. Ini kita coba sambil dengan aduk bareng dengan tangan. Aduk bareng dengan tangan. Oke, itu aduk dan tangan kiri itu seirama. Nah itu kita buat slow motion ya. Kita buat slow motion. Oke, demikian gambaran cara megang sendok atau aplikasi aduk ke dinding ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya juga cara membuat kepala, kemudian melester yang baik dan benar, yang memang agak sedikit beda memang cara, tapi ini lebih simpel dan lebih mudah dan lebih terukur kerataan bidang dinding. Dan saya akan memperkenalkan alat yang memang banyak di mana-mana. Jadi kita nggak usah beli kayu untuk menggaris. Kita menggunakan tulangan bajaringan kanal C-nya itu bisa dipakai untuk menggaris plester jauh lebih rata dan lebih lurus. Kalau kata ini serata kaca, serata bidang yang memang betul-betul terukur. Nanti kita praktekkan di video saya selanjutnya. Selamat mencoba dan jumpa lagi, semoga bermanfaat.